حبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل الكرام أجمعين. شر لا إله إلا هو Syaratnya dari sholat itu adalah
azam dan melakukan senyum itu dengan tulus, maka bernilai sedekah. Bahkan dulu Bapak Ibu semuanya, ada sahabat Nabi, beliau itu fakir. Sahabat ini berprofesi orang yang tidak punya harta. Suatu ketika dia melihat orang-orangnya, sahabat yang lain itu selalu bersedekah dengan harta, dengan uangnya, bersedekah. Sehingga suatu ketika orang yang fakir ini datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ini ingin komplain. Apa yang dikomplainkan? Ini saudara yang banyak selalu bersedekah, sedangkan saya tidak punya apa-apa. Saya ingin sholat, tapi saya tidak punya apa-apa. Apakah ada solusi? Karena Nabi, wahai sahabatku, kalau engkau ingin bersedekah, ingin sama derajatnya dengan orang yang bersedekah harta itu, kerjakanlah amal. Apa amalnya? Setelah sholat fardu, setelah sholat wajib, silakan baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka nilainya sama dengan sahabat yang melakukan sholat dengan harta. Ini sahabat yang paling senang. Wah, saya apabila bisa sama dengan derajatnya yang bersedekah dengan harta. Akhirnya pulang sahabat pas sudah pulang setelah dia senang 2 kali, 3 hari. Nah, hari ketiga dia datang lagi kepada Nabi, kepada Rasulullah, komplain lagi. Wahai Nabi, aku ingin komplain lagi. Apa yang dikomplainkan? Kan saya itu ingin bersedekah tanpa harta, ingin sama dengan sahabat yang punya harta. Ya, ternyata sahabat yang punya harta itu ibu lagi juga subhanallah. Bahkan di mana kita ingin cepat-cepat nikmati dia ini dengan contoh bawahnya harus sholat kali, tapi yang terbuka itu baca tadi itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 minimal itu. Setelah itu amin, baru selesai kita buka atau buka ya, cukup aja subhanallah, alhamdulillah. Nah, ini bukan salah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berkata khusus kali ini kita akan bahas tentang sedekah berdasarkan pada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya itu yang kita sebut dengan zakat, ya, yang seperti kita zakat. Nah, sebelum masuk ke yang namanya zakat itu, yang namanya zakat itu hikmah seperti ini. Bapak Ibu semuanya, kalau kita berusaha, hasil usaha kita itu hasil usaha sendiri atau campur tangan, ada campur tangan orang lain. Ini harus dipahami dulu. Umpamanya kita belajar, apakah kita itu dapat penghasilan itu karena perdagangan kita sendiri atau karena ada orang lain? Sudah tentu ada pembeli. Berarti ada satu dengan orang lain. Apapun itu jika sama berhubungan dengan orang lain, semua yang kita hasilkan ada hubungannya dengan orang lain, sehingga sudah perlu disisihkan untuk orang lain. Itu yang pertama, hikmah. Yang kedua, hikmahnya yang punya modal itu siapa? Tentu Allah. Yang mengelola siapa? Kita manusia. Contoh kami yang
ada zakat halal. Jangan apa saja, emas, perak, ada tanaman, perkebunan, kemudian perdagangan, begitu itu semuanya zakat, gitu ya. Pertanahan juga sama, gitu ya. Nah, ada satu lagi perubahan sebenarnya ini dilontarkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Ada yang namanya zakat raw fresh. Ini dari zaman dulu juga, gitu ya. Ini kontemporer. Bahkan di kitab-kitab awal itu sehingga ini dari kalangan ini ada perbedaan, sehingga yang namanya zakat profesi orang-orang tertentu atau ulama-ulama mutakhir yang mengeluarkan, gitu ya. Nah, ini saya coba baca atau bawa dari Syekh Muhammad Az-Zuhair, gitu ya. Ini ada 3 lembar dari Syekh Muhammad Az-Zuhair. Saya baca, ya. Ini tentang zakat profesi. Seperti apa? Matlabul awal, zakatul iqamah. Bagaimana kalau zakatnya sebuah gedung atau pabrik? Nah, ini kekinian, apakah itu perbelanjaan atau umpamanya kita punya rumah kita perlu dizakat. Nah, seperti itu ya. Ternyata Bapak Ibu sebenarnya syarat itu cuma 2. Apakah ini perlu dijahati atau tidak, cuma 2. Yang pertama milik sendiri. Yang kedua berkembang atau tumbuh. Aduh, nggak begini loh. Begini. Contohnya, kita punya rumah kita berkembang tidak dipakai sehari-hari. Berarti kalau dipakai sehari seperti itu tidak perlu dikeluarkan. Berbeda dengan kita punya rumah itu disewakan, berkembang tidak? Berkembang. Nah, itu berbeda. Yang berkembang seperti itu yang wajib dikeluarkan sehari. Ya, saya tahu katanya yang berkembang. Sama dengan kita punya pesawat, atau punya mobil, sama punya mobil, atau punya motor, sama. Kalau kita pakai motor yang atau mobil tidak bisa juga dikeluarkan semuanya. Kenapa? Karena itu tidak berguna. Kecuali kalau direntalkan, ya sama mobil direntalkan, baru itu ada hubungannya, gitu ya. Nah itu secara garis besar syarat itu milik sendiri dan berkembang atau tumbuh. Nah, di sini ceritakan bagaimana kalau modalnya itu dijadikan investasi seperti bangunan, gedung yang disewakan, pabrik untuk produksi dan sebagainya. Ya, ini bahasa-bahasa kekinian. Itu seperti apa? Nah, ternyata lazim zakat al-ainiyah tidak wajib dikeluarkan zakatnya dalam bentuk ainiyah. Maksudnya seperti apa? Pabriknya itu bentuk ainiyah itu tidak perlu dizakat, tapi hasilnya yang perlu dizakat. Jadi kalau ainiyah itu tidak perlu, gitu ya. Contohnya pabrik tidak perlu ya, pabrik
Nah, kemudian selanjutnya seperti apa? Ini la tasilu zakat fi ayat dan tidak ada zakat dalam wujud dunia, gitu ya, pabrik dan sebagainya. Bahkan insofi dalam hati dan orang yang besar, tetapi wajib dikeluarkan zakat itu ketika wabah dan sampai pertanyaan sekarang nisabnya itu apa? Nisabnya itu apa? Gitu ya. Ini saya suka menyatakan ada yang namanya zakat progresif itu dinisbatkan kepada petani. Jadi gini, petani itu Bapak Ibu semuanya wajib mengeluarkan zakatnya itu ketika dia naik. Kita hitung saja. Ternyata nisabnya petani itu adalah kurang lebih 600 kg beras. Kurang lebih 600 kg beras minimal. Ketika mendapatkan 600 kg beras, itu wajib dikeluarkan zakatnya berapa? Ada yang 5%, ada yang 10%. Nah, pokoknya yang 5% itu kalau pokoknya kita berusaha saat ini si petani itu umpamanya airnya nyewa atau beli atau ini, tapi kalau saluran yang ada irigasi gitu, nah, maka dikeluarkan itu 10%, gitu ya, itu bedanya. Taruhlah 5% dikeluarkan untuk petani. Kalau 600 kg, 1 kilo itu sekarang berapa? Harga beras satu kilo 15 atau kalau dikalikan dengan 600 kurang lebih 8 juta sekian, gitu ya, 18,5. Jadi petani itu ketika penghasilan minimal 8 juta sekian, ketika panen wajib mengeluarkan zakatnya 5%. Sekarang pertanyaan, kalau petani itu panennya itu berapa lama? Ada yang 6 bulan, tapi lebih cepat 4 bulan, dengan 3 bulan kecepatan 5 bulan. Dan kalau 8 juta setengah selama 4 bulan berarti 1 berapa? Kali 3 kemudian kurang lebih 25 juta. Jadi petani saja yang penghasilannya 25 juta setahun itu wajib mengeluarkan zakat yang 5%. Berarti per bulan berapa ya penghasilan itu? Kurang lebih 2 juta sekian. Sedangkan kita pegawai yang penghasilannya lebih dari 3 juta, lebih dari 4 juta, tidak mengeluarkan zakat. Jadi disebabkan zakat. Karena petani saja yang sebetulnya ini tidak profesional, tapi sekarang itu digalakkan karena disebabkan petani saja mengeluarkan zakat dengan 2 juta setengahnya itu per bulan, apalagi nah, gitu ya, itu disebabkan ini. Tetapi Bapak Ibu semuanya, ternyata, gitu ya, di sini kita Syekh Muhammad As-Suhaimi ini disebabkannya ini sama seperti kita nisabnya seperti nisab emas atau nisab perdagangan. Nisabnya berarti 85 gram emas. Jadi kalau 85 gram emas itu setahunnya itu harus 85 gram emas, taruh 1 gramnya itu 1 juta, berarti 85 juta. Jadi setahun kalau mulai kita 2012 kurang lebih 8 juta sekian. Jadi kalau menurut ini Bapak Ibu semuanya, yang penghasilannya per bulan 8 juta sekian baru diwajibkan untuk zakat progresif.
Ya boleh dikeluarkan, tapi itu ketika dikeluarkan namanya saudara saya. Saudara, walaupun kita punya masalah, tapi tetap namanya saudara karena belum wajib, gitu ya, belum wajib. Dan kalau dikeluarkan lebih bagus karena itu sunnah, gitu ya. Itu hitungannya, ya. Tapi ada juga orang yang mengatakan ini tidak apa-apa, ini apa ada juga yang mengatakan itu ketika orang di madrasah itu kalau itu apa sih gitu. Jadi kalau orang yang kita punya masalah 8 juta setengah belum dikurangi dengan kebutuhan gitu ya, kurang itu dengan kebutuhan adalah setengahnya 5 juta berarti 2 juta setengah masih sepacaran hebat. Maksudnya itu adalah selama 85 gram masih tetapi ini adalah kesamaan dulu begitu ya. Kalau belum kita masih melihat sejujurnya mengeluarkan zakat, saya ingin mengeluarkan keluarga saya. Insya Allah itu akan menghaluskan hati. Tapi kalau ada yang mengatakan kita dalam kehidupan saya, ya sudah tidak masalah, gitu ya. Tergantung kita pilihan, gitu ya. Karena sebenarnya kita berpikir secara profesi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan hukumnya? Ada pekerja yang tugasnya terlihat seperti oleh negara atau dari yayasan, ya, pokoknya kita dari yayasan dan sebagainya, atau kita bekerja di suatu instansi dan sebagainya seperti itu. Bagaimana yang seperti itu? Sama hukum pilihnya seperti tadi, mau dinisbatkannya kepada petani begitu atau perdana boleh. Tetapi ketika kita membayarnya harus setahun itu terlalu besar. Coba 2,5% dalam setahun, lumayan besar. Saya mau per bulan dapat langsung dikeluarkan per bulan 2,5%. Itu boleh, dan ketika sudah 1 tahun tidak boleh untuk membayar 2,5% dari total, tidak. Tiap bulan saja dikeluarkan. Itu lebih jelas ya, lebih parah. Itu hitungannya karena ekspornya kepada ekspor petani yang mengeluarkan zakatnya dia diapanya. Nah, zakat itu tentang zakat profesi. Nah, selanjutnya merupakan ibu sekalian untuk zakat masih ada. Contohnya sapi itu berapa sapi 30. Kalau domba atau kambing 40. Nah, untuk ini untuk masalah zakat ini Bapak Ibu, ini harus dibarengi dengan ilmu hukum atau ilmu tasawuf atau ilmu nasab gitu. Kenapa? Karena kalau ilmu begini tanpa diiringi dengan ilmu nasab bisa dikatakan umpamanya kita punya domba 40 di bulan Januari 40 gitu ya. Berarti kalau namanya 40 hari berarti harus dikeluarkan 1 atau lebih dari 40 dikeluarkan 1. Ternyata pas tahun
Nah, sebelum ke pertanyaan yang kemarin, sekarang ada yang menanyakan siapa saja orang yang wajib zakat fitrah. Yang wajib zakat fitrah itu siapa? Yang wajib zakat fitrah itu adalah seluruh umat muslim yang sanggup punya kelebihan makan pas lebaran dia punya kelebihan makan. Kumaha Ustaz kita kemana dia? Pas hari raya itu dia kebutuhan hidupnya umpamanya 38.000. Kenapa? Karena kita menisbatkan sekarang zakat itu 38.000 gitu ya. Jadi pas hari raya itu minimal punya 38.000. Nah, kumaha ternyata lebih sampai punya 100.000, maka wajib untuk zakat. Begitu. Zakat itu apa? Gitu. Harus punya kelebihan makan. Kecuali kalau dia punya pas hari raya tidak punya sama sekali, tidak punya makanan, tidak punya barang untuk dijual untuk makan, baru seperti itu tidak wajib zakat. Berarti zakat fitrah itu untuk orang miskin wajib juga zakat fitrah. Wajib. Karena kita pas hari raya kita ditentukan kalau tidak satu saja. Kalau kita punya pakaian satu-satunya, gitu ya, tidak punya makanan di rumah, itu baru tidak wajib zakat fitrah. Tapi kalau namanya kita masih punya pakaian beberapa biji, punya rumah itu wajib berarti itu untuk semua. Kemudian siapa saja yang sudah didahulukan di sini kita Syekh Muhammad katakan wa yuqaddamu ila Syafi'i menurut Imam Syafi'i yang harus didahulukan itu adalah masa dirinya sendiri, wajib zakat dirinya. Summa zalzal setelah itu istrinya, summa walad as-sabil kemudian anaknya yang masih kecil, summa walad setelah itu bapaknya ayahnya, summa kemudian ibunya, summa walad al-hamil kemudian anaknya yang sudah besar. Jadi itu urutannya diri sendiri, istri, anak yang paling kecil, bapak, ibu, anak yang sudah besar tetapi belum bekerja. Anaknya sudah besar, sudah balik tapi belum bekerja. Nah itu urutannya. Jadi kalau bapaknya kita di rumah itu cuma punya 60.000, berarti harus dikeluarkan zakat yang paling duluan itu adalah istri, jangan orang lain, jangan istri mungkin itu pada ketika yang dikeluarkan dari istri sudah tidak punya orang, ya udah, yang tidak punya apa lagi, tidak ada yang bisa dikeluarkan sudah berarti istri. Tapi kalau masih punya itu istri, punya anak kecil, punya maksudnya bapaknya, kemudian ibunya anak yang paling besar. Anak yang besar sudah dewasa. Harus ditanya kalau yang sudah balik apa? Harus ditanya, mau zakat sendiri atau mau saya mau sama bapakmu? Harus ditanya kalau yang sudah besar. Kali dia sudah nanggung. Karena itu jadi kewajiban sendiri. Tapi kalau sudah bekerja, sudah lebih sendiri. Karena itu sudah boleh kita zakat terakhir saudara. Kemarin itu baru setengahnya. Kalau bisa saudara saja, gitu ya. Kemarin itu baru sampai sana. Nah, baru tengahnya, baru sebenarnya. Kalau ke saudara itu lebih baik sebetulnya dengan cara saudara kita itu masuk ke salah satu yang dalam asal. Umpamanya saudara kita, kerabat kita itu miskin atau fakir. Nah, kita justru lebih bagus
dengan cara masuk ke dalam salah satu 8 asma. Tapi dia termasuk ke dalam asma orang yang biasa saja, orang yang mampu hayatnya dari asma harus masuk ke dalam asma. Itu adalah kuncinya, ya. Bolehkah kita bersama, bolehkah kita kerabat dekat, boleh, asalkan masuk ke salah satu yang 8 asma, gitu ya. Tapi pertanyaan saya, kalau ke istri bagaimana? Orang ada punya istri. Kalau itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah tanggungan nafkah. Tidak boleh. Mau ke istriku dia gitu. Tetapi di umpamanya istri suami Allah ternyata boleh istrinya untuk bersama kepada suaminya, boleh. Jadi istrinya ke suaminya, kayak suamiku, aku mau berjalan, boleh, asalkan suaminya halal, istrinya halal. Kenapa? Karena suami bukan nafkahnya sendiri. Itu ya secara fikih. Nah, itu yang pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan kemarin, bolehkah kita masuk sendiri mendistribusikannya? Umpamanya tidak melalui amil, kita ingin langsung ke ustadznya, apakah boleh? Boleh. Dan baru sendiri. Tetapi ingat, jangan sampai salah sasaran. Ketika umpamanya kita melihat ini kayak tradisi diberi aja sama kita langsung berbicara. Kalau benar dia miskin, apa? Tapi kalau umpamanya dia tidak termasuk kategori miskin, maka zakat fitrah kita tidak sah. Itu bedanya. Ya. Kalau kita amil, Bapak Ibu semuanya, kita amil ini cara lupa. Yang penting diterima oleh amil, kita sampaikan ke amil, itu sudah sah selesai. Walaupun si amilnya itu masih mendistribusikannya itu sama. Umpamanya amil itu mendistribusikan ke orang kaya, atau ke orang yang tidak berhak, atau dia mau sendiri. Walaupun seperti itu, tetap sah ketika kita bersama amal. Makanya amalnya itu bagi kita itu adalah melalui amin. Itu lebih aman daripada kita langsung bagi karena dia beristri hadir seperti apa fisabilillah dan sebagainya. Nah, gitu ya. Kemudian ada selanjutnya pertanyaan lain. Bolehkah setelah lebaran mendistribusikannya? Jadi pasangan pertanyaan yang belum seperti itu. Bolehkah mendistribusikan yang namanya zakat fitrah setelah lebaran, setelah Idul? Nah, jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbal yang tidak itu sepakat semuanya tidak boleh. Jadi harus pasti dulu dibiasakan, itu maksimal kan? Itu menurut jumhur yang tidak. Tetapi ada dua, karena menurut Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah mengatakan ini tafsir hadis yang mengatakan berikanlah zakat supaya orang fakir tidak berlimpah-limpah, begitu kan? Tidak berlimpah-limpah pada hari raya. Kalau menurut imam yang tidak tadi saya sebutkan, itu adalah masalah hari raya itu. Tapi
Siapkanlah, jangan sampai orang panggil meminta-minta ketika lebaran, ketika ini. Sehingga kalau cara seperti itu berarti dari sebelumnya, dari sebelum Ramadan harus diberikan pekerjaan, diberikan uang, diberikan apa yang supaya menjadikan pasar lebaran tidak ditambah. Sehingga disinilah bisa masuk ketika menyalurkan zakat itu setelah Idul Fitri tidak apa-apa. Di sini maksudnya benar-benar hati, sehingga kalau zakat kita suka kasih di pertengahan itu di pertengahan sepanjang tahun itu tidak apa-apa karena mengikuti apa yang disampaikan pendapat dari Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi begitu. Jadi pilihan yang seperti itu. Tapi syaratnya adalah yang mengelolanya adalah amil. Lama sendiri tidak boleh. Mau ada pas lebaran berarti cantik kesumpahan kembali itu terkait haram hukumnya itu mah yang boleh amil. Jadi amil yang menyalurkan supaya apa? Supaya Idul Fitri tahun depan itu sudah ada diantisipasi tidak ada yang menolak. Ini maksudnya dari Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Ada semacam ini. Nah, kita akan
Allah